sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eliza Rahayu dengan NIM 1908905 dari kelas 4D PGSD. Baik, di sini saya akan membuat video tentang proses keputusan inovasi untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Dan dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Haji Agus Muharam MPD dengan Ibu Wina Mustikaati MPD. Berikut adalah pengertian proses keputusan inovasi menurut Ibrahim pada tahun 1988 dalam halaman 87 sampai 88. Nah, menurut Ibrahim pada tahun 1988 halaman 87 sampai 88, proses keputusan inovasi pendidikan adalah proses yang dilalui atau dialami oleh individu atau unit pengambilan keputusan lain. Konsep inovasi pendidikan 67-68 sejak pertama mengetahui adanya inovasi pendidikan hingga mengimplementasikan dan mengonfirmasikan terhadap keputusan inovasi dalam bidang pendidikan yang telah diambil. Selanjutnya, ada menurut Roger pada tahun 1983, proses keputusan inovasi terbagi menjadi 5 tahap. Yaitu tahap yang pertama yaitu tahap pengetahuan. Proses keputusan inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan, yaitu tahap 1 seseorang menyadari adanya inovasi dan ingin tahu fungsi inovasi tersebut. Menyadari dalam hal ini bukan memahami, melainkan membuka diri untuk mengetahui inovasi. Yang kedua, ada tahap bujukan. Pada tahap persuasi dari proses keputusan inovasi, seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Jika pada tahap pengetahuan, proses kegiatan mental yang utama bidang kognitif, pada tahap persuasi, proses kegiatan mental yang berperan utama adalah bidang afektif atau perasaan. Yang ketiga, ada tahap keputusan. Tahap keputusan dari proses inovasi berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan, menerima, atau menolak inovasi. Menerima inovasi berarti sepenuhnya akan menerapkan inovasi. Ada 2 macam penolakan inovasi, yaitu penolakan aktif dan penolakan pasif. Yang keempat, ada tahap implementasi. Tahap implementasi dari proses keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Dalam tahap implementasi berlangsung keaktifan baik mental maupun perbuatan. Yang kelima, ada tahap konfirmasi. Dalam tahap konfirmasi, seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya dan dapat menarik kembali keputusannya jika diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. Selanjutnya, ada tipe keputusan inovasi. Yang pertama, ada keputusan inovasi opsional. Keputusan inovasi opsional adalah pemilihan menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang ditentukan oleh individu atau seseorang secara mandiri, tanpa bergantung atau terpengaruh oleh dorongan anggota sistem sosial yang lain. Yang kedua, ada keputusan inovasi kolektif. Keputusan inovasi kolektif adalah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama-sama dengan kesepakatan antar anggota sistem sosial. Yang ketiga, ada keputusan inovasi otoritas. Keputusan inovasi otoritas adalah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kedudukan, status, wewenang, atau kemampuan yang lebih tinggi daripada anggota lain dalam suatu sistem sosial. Nah, yang terakhir ada keputusan inovasi kontingensi. Keputusan inovasi kontingensi yaitu pemilihan menerima atau menolak suatu inovasi dapat dilakukan setelah ada keputusan inovasi yang mendahuluinya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.